Halo, Shalom, selamat pagi Bro and Sis. Shalom. Kembali kami ada hari ini tanggal 26 September 2022 Ya. untuk membawakan renungan dari bacaan Injil hari ini. Tapi sebelum itu mari kita puji Dian dengan sebuah lagu. Dari semula telah kau ciptakan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, puji Tuhan. Oke, Bro and Sis, bacaan Injil hari ini dari Lukas 9 ayat 46 sampai 50 dengan perikop yang terkecil di antara kalian dialah yang terbesar. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dari peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, dia menerima yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, jangan kalian cegah. Sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Jadi ini tentang murid Yesus yang mempertanyakan ya Bro ya. Ya. Siapa yang terbesar? Di antara mereka siapa yang paling paling besar, yang paling penting gitu ya. Ya. Gimana Bro tanggapannya? Ya. Kalau kita lihat dari pengantar Injil memang ada connect ya. Markus 10 ayat 45, demikian firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang ya. Jadi intinya adalah bagaimana yang terbesar itu kita boleh belajar di sini, bagaimana Yesus kan mengajar bahwa sesuai dengan kitab Markus tadi bahwa yang terbesar Lukas. Ya Markus ini bro. Ya, yaitu dia bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani gitu. Jadi pelayan Tuhan gitu. Nah, dalam cerita ini timbullah pertengkaran. Jadi ada pertengkaran antara murid-murid Yesus. Dikatakan siapa yang paling besar gitu. Siapa yang paling penting di antara mereka gitu. Dalam Matius 18 ayat 5 di Injil yang paralel dengan itu, Injil sinoptiknya adalah itu nggak dibicarakan timbul pertentangan bro. Itu dia bilang datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya siapa yang terbesar.
Jadi mereka nggak bertengkar, tapi mereka bertanya kepada Yesus. Ya. Terus kalau umpamanya di Injil yang satu lagi, Markus 9 ayat 33 di situ, iya, iya, mereka ketika Yesus sudah di rumah di Kapernaum ini, Bu, ia bertanya kepada mereka, apa yang engkau perbincangkan tadi di tengah-tengah jalan. Jadi Tuhan Yesus dengar, oh ya ada yang memperbincangkan, gitu. Oh jadi suatu masalah gitu ya. Kok masih jadi suatu masalah, makanya Tuhan Yesus begitu 47 kan, kalau di Lukas 47, Yesus mengetahui pikiran mereka. Ya, kita tahu kan, apapun yang kita lakukan, Yesus tuh mengetahui pikiran kita juga. Betul. Pikiran murid-muridnya Yesus tahu hati siap umatnya. Iya. Dan dia di sini dikatakan ayat 47, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di sampingnya. Jadi ada satu tokoh lagi, Bro. Kita belajar ada anak kecil. Kenapa sih anak kecil? Nah, kenapa kita kasih contoh? Kalau di sini memang dikatakan memang anak kecil, kalau kita pelajari juga anak kecil, namanya anak kecil, Bro, ya. Anak kecil tuh dia masih polos, masih kayak lembaran kosong lah, jadi perlu diisi gitu. Ya mungkin juga lebih, anak kecil tuh lebih apa adanya gitu, Bro. Apa adanya, betul. Kadang-kadang kalau yang orang dewasa ini kan ada apanya gitu ya. Beda ya, Bro. Kadang-kadang juga ya kita juga tahu bahwa orang yang mengikut Yesus itu kan dari berbagai macam faktor unsur gitu ya, ada tujuannya macam-macam lah. Ya, betul, Bro. Gitu. Nah, jadi dari sini Yesus memberikan perumpamaan, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, yang menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, yang menyambut dia mengutus aku. Ini anak kecil ini bukan berarti kita harus bersifat kekanak-kanakan atau childish ya. Jadi kita harus dewasa ya. Jadi di sini memang kalau aku lihat yang diutamakan Yesus itu adalah untuk bagaimana kita mempelajari tentang kerendahan hati nih, Bro. Ya, betul. Kerendahan hati terutama dalam hal pelayanan, melayani. Betul. Itu ya seperti kita ketahui ya, kadang-kadang juga dalam dunia pelayanan juga begitu kan. Terkadang ada struktur segala macam ya. Betul. Nah, itu juga suka menjadi batu sandungan juga kadang-kadang. Memang dari cerita ini ditekankan bahwa ada kerendahan hati. Betul. Tapi ayatnya di mana, Bro? Gitu. Kalau kita lihat di Matius tadi kan ada Injil paralel Matius 18 ayat 1-5 ya. Tapi yang kita baca itu ayat 4, Bro. Ayat 4. Coba. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi kerendahan hati merupakan satu yang terbesar. Ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika dia punya talenta banyak begini gitu, oh ya dia itu yang terutama. Jadi cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan tuh berbeda gitu. Bagaimana dia merendahkan hati gitu. Sebagaimana Yesus kan dia ketika datang ke dunia ini kan dia menjadi ketika dia menjadi manusia, dia turun kan dia punya. Kemudian seperti yang kemarin itu, dia yang kaya menjadi miskin dan kita supaya kita kaya. Itu adalah salah satu karakter daripada kita harus mempunyai kerendahan hati, Bro. Gitu. Karena memang ketika kita punya banyak talenta segala macam, bukan berarti kita bisa menjadi sombong juga kadang-kadang gitu, Bro. Jadi memang dari sini Tuhan Yesus yang ingin Tuhan Yesus sampaikan adalah bagaimana kita dalam mengikuti Dia itu bukan menjadi siapa yang terbesar, tapi siapa yang semakin rendah hatinya gitu. Iya, betul. Dalam melakukan pelayanan dan melayani, bukan untuk dilayani, tapi bukan untuk jadi bos. Iya, betul. Ya. Jadi di situ Yesus ajarkan bagaimana kita harus jadi pelayan atau ialah diakonos. Makanya ada kan diaken, prodiakon itu ada ya, itu adalah pelayan. Dan itu terus ada lagi kerendahan hati semua. Iya, terus menjadi hamba, doulos. Jadi ya itu adalah sesuatu yang itu memerlukan kerendahan hati gitu. Memang untuk di hadapan Allah semakin kita ditinggikan itu ketika kita merendahkan hati kita. Gitu, Bro. Itulah istilahnya. Gambaran dari, kalau saya tulis di sini, gambaran dari murid Kristus ya, kemuliaan keagungan tidak pernah didapat tanpa penderitaan. Pikul salib itu, Bro. Ketika sama seperti Yesus itu, Bro.
Jadi gitu bro. Oke. Jadi kalau kita beralih ke Ya. selanjutnya nih, bro ya, tentang Yohanes yang menyatakan kepada ini Yesus ya, bahwa guru kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Ya. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Nah ini juga kan suatu bentuk ya, bahwa bukan dalam suatu lingkaran gitu, jadi dia di stop gitu, dicegah. Gitu. Padahal tidak begitu juga, terutama apalagi dia mengusir setan dalam nama Yesus. Gitu. Jadi di sini pun Yesus mengatakan bahwa barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu, jangan kamu cegah. Iya, betul. Jadi itu juga mengenai mungkin ada keirian hati apa? Keirian hati ya. Mereka merasa tersaingi, merasa tersaingi, terus ada merasa mereka monopoli bahwa Yesus itu cuma buat mereka aja gitu. Jadi itu yang menjadi mereka begini, padahal ya belum tentu juga gitu. Ya betul. Jadi ada juga ini penerapan buat kita sekarang. Memang kadang-kadang gereja begitu juga, bro, gitu. Kita boleh belajar bagaimana golongan kita merasa kita benar gitu. Apakah kita nggak boleh dengar kadang-kadang ya golongan sendiri itu lu nggak boleh, kalian nggak boleh dengar khotbah dari tempat lain gitu. Jadi kita udah membatasi diri kita gitu. Kita padahal Padahal kita menyembah Tuhan yang sama, ya kan? Kita percaya sama Tritunggal, ya kita percaya sama Alkitab. Itu basic, bro. Gitu. Itu adalah dasar gitu. Gitu. Apalagi dia menyembuhkan, ini kan seperti cerita ini, dia menyembuhkan mengusir setan pakai dalam nama Yesus. Gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita boleh belajar dari firman Tuhan hari ini. Khusus buat ini adalah bagaimana kita bisa fleksibel lah, kita lebih menghormati, kita membutuhkan kerendahan hati untuk menerima semua ini, bahwa kadang-kadang bukan cuma kita aja yang melayani, atau ada juga orang yang melayani tapi dengan tujuan yang sama gitu. Ya betul. Ini memang kalau kita lihat di ayat yang terakhir 50, Yesus itu menyalahkan Yohanes. Dia bilang kan, dia salahkan padahal dia udah sama-sama. Kamu nggak boleh begitu gitu. Karena ketika dia bilang barang siapa tidak melawan kamu, ia berada di pihak kita. Gitu. Kalau umpamanya dia sama kayak kita, umpamanya kita menyembah Tuhan yang sama, dia berarti di pihak kita. Kita mesti nggak boleh membatasi kita. Kita harus bertoleransi kepada sesama umat-umat Kristiani atau sesama murid Kristus. Begitu, bro. Oke. Jadi poinnya gimana, bro? Yang kita boleh belajar bahwa yang pertama, bagaimana kita harus seperti anak kecil, yaitu kita punya kerendahan hati sesuai dengan tadi Matius 18 ayat 4 itu ya. Terus yang kedua, kita boleh belajar bagaimana sebagai toleransi kita harus bertoleransi. Jangan hilangkan rasa iri hati. Jangan membatasi kita, apalagi doktrinal, padahal itu bukan merupakan sesuatu yang landasan yang itu. Landasan kita yaitu Yesus adalah Tuhan. Betul. Amin. Oke, baik Francis. Demikian perenungan kami hari ini. Kiranya kita semua dibawa semakin pada kerendahan hati, dan kita boleh lebih melayani dan bukan dilayani. Amin. Oke, sebelum kita akhiri, tutup dengan doa, Bang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami mau belajar seperti Engkau. Kami tidak untuk dilayani, tetapi kami akan melayani Engkau. Kami juga akan menjadi seperti anak kecil, Tuhan. Yaitu kami akan merupakan kerendahan hati adalah hal yang utama dalam kehidupan kami juga, Tuhan. Poin yang ketiga yang kami boleh belajar hari ini, bahwa kami akan toleransi terhadap sesama murid-murid Kristus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami, akan membawa perjalanan kehidupan kami menjadi pemenang dalam melaksanakan hidup ini, Tuhan, sepanjang hari. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Oke, Francis, terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita Shalom. semua.